Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam permenungan kita hari ini, kita semua akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Mari saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sudah mereka menghalau perahu-perahunya ke darat. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam permenungan kita hari ini, kalau kita melihat kisah yang terjadi itu sungguh menakjubkan. Bahwa Yesus memulai perjumpaan dengan para nelayan itu dengan pengajaran, ya. Bukan hanya Simon, tapi sesungguhnya banyak nelayan-nelayan yang lain dan orang-orang yang mengikuti Yesus, ya. Dan Yesus mengajar orang-orang dari atas perahu. Kisah pertama adalah kisah pengajaran. Oh, Yesus ini menyampaikan sesuatu, memberitahukan sesuatu tentang kerajaan Allah, supaya orang menjadi percaya siapakah Yesus, siapakah Bapa yang diwartakan oleh Yesus. Lalu pengajaran itu dinyatakan oleh Yesus dalam satu perintah kepada Simon. "Do in alto, do in alto." Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Itulah perintah Yesus. Dan apa yang kita lihat di sini? Ada satu kisah yang menarik, bahwa semakin masuk ke suatu tempat yang dalam, mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Pesannya adalah, pertama, ketika Allah memerintah, Ia memerintah dengan kuasa. Perintah Allah, perintah dengan kuasa. Jadi ketika Allah memerintahkan kita, pergilah, pelajarilah, wartakanlah, lakukanlah. Allah memerintahkan kita dengan kuasa, yang berarti kita tidak sendiri di dalam perjalanan iman kita.
Ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, Allah akan selalu menyertai kita. Ia berjanji, ia akan menjadi Allah Immanuel yang akan terus menyertai kita. Sebab ketika kita berbicara dalam nama Yesus, bukan diri kita yang lagi yang berbicara, tetapi Yesus yang ada dalam diri kita yang berbicara. Tentu yang dituntut di sini adalah iman, keyakinan. Yang kedua, ketika Yesus mengatakan dub in alto dan mereka mendapatkan banyak hal, Yesus mau mengingatkan mereka bahwa semakin dalam iman seseorang kepada Allah, semakin banyak pula yang akan ia dapatkan, dan ia akan melihat kekaguman akan keagungan Allah. Jadi kalau iman kita baru setengah-setengah, bagaimana kita bisa memahami? Iman kita harus iman yang mendalam. Iman yang mendalam untuk menemukan jawaban. Maka saudara-saudari, kalau kita menyebut diri kita sebagai pengikut Tuhan, belajar. Jangan hanya mengandalkan saja ke gereja sudah cukup, tidak. Ketika kita membaca kitab suci, kita harus mencari tahu apa pesan kitab suci. Apa yang dimaksudkan dengan kitab suci? Apa yang dimaksudkan dengan kalimat ini? Mengapa seperti ini? Harus dipelajari. Baca buku. Baca iman kita. Apa itu sakramen? Mengapa sakramen ini harus begini, harus begitu? Harus tahu. Bagaimana iman gereja Katolik? Harus tahu. Supaya kita tidak salah. Mengapa iman Kristiani kita seperti ini? Mengapa Yesus? Mengapa bukan yang lain? Harus tahu. Ketika kita tidak melakukan sesuatu yang mendalam tentang kehidupan iman kita, maka kita tidak akan menemukan jawaban. Kita akan terombang-ambing. Dan orang-orang yang terombang-ambing akan mudah rapuh, mudah goyah. Apalagi dia berada dalam kehidupan zaman saat ini. Zaman yang dimana iman itu sudah mulai merosot. Saudara-saudari, Yesus hari ini mengingatkan kita. Kalau kita mau semakin mendalam dalam relasi dengan Allah, maka kita akan menemukan keagungan seperti kisah ini. Tuhan Yesus memberkati kita dalam seluruh hidup kita, dalam sejarah iman kita, dengan berkat yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.